Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, yakni Bapak Abdul Ghafur MEI dan Bapak Ahmad Fajri ME. Dan tak lupa pula kepada kedua orang tua saya yang selama ini sudah mendukung dan mensupport saya sampai detik ini. Saya Nur Alfiah dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Ketepatan Sasaran Bantuan Pemerintah pada Usaha Toko Kelontong berdasarkan validitas data kependudukan dalam perspektif ekonomi syariah, studi kasus kelurahan Nyamplungan. Alasan saya mengangkat judul ini adalah karena masih terdapat ketidaktepatan sasaran bantuan pemerintah terhadap usaha mikro. Dalam perspektif ekonomi syariah, bantuan itu harus dikelola dengan adil. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana di kelurahan Nyamplungan prinsip-prinsip keadilan itu diterapkan dalam penyaluran bantuan. Nah, dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi praktis maupun kontribusi teoritis bagi pemerintah untuk memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan agar lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Next. Usaha mikro memiliki peran penting untuk menopang ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menggulirkan berbagai bantuan yang salah satunya adalah bantuan produktif usaha mikro atau BPUM untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Namun, dalam praktik penyaluran bantuan tersebut masih terdapat ketidaktepatan sasaran. Seperti di Kelurahan Nyamplungan, dalam penelitian ini masih terdapat ketidaksesuaian antara data administratif penerima bantuan dan kondisi real pelaku usaha yang ada di lapangan. Di Kelurahan Nyamplungan masih ditemukan pelaku usaha yang sudah tidak aktif menjalankan usaha tapi masih tercatat sebagai penerima bantuan, sedangkan pelaku usaha yang masih aktif dan layak untuk menerima bantuan justru tidak tercatat. Penelitian ini penting untuk menganalisis ketepatan sasaran bantuan sekaligus mengisi celah penelitian terdahulu yang mana masih dominan menggunakan kebijakan publik atau ekonomi konvensional tanpa integrasi nilai-nilai dalam ekonomi syariah. Sedangkan dari sisi akademik, penelitian ini juga memiliki novelty atau kebaruan karena mengintegrasikan ketepatan sasaran bantuan pemerintah dan validitas data kependudukan yang mana masih relatif rentan atau jarang dikaji secara spesifik. Dari sisi akademik, penelitian ini juga memiliki novelty atau kebaruan karena mengintegrasikan ketepatan sasaran bantuan pemerintah dengan validitas data kependudukan yang mana masih relatif jarang dikaji secara spesifik. Next. Masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana validitas data kependudukan digunakan dalam menentukan ketepatan sasaran bantuan pada usaha toko kelontong. Yang kedua, bagaimana praktik penyaluran bantuan pemerintah terhadap usaha kelontong dalam perspektif ekonomi syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kesesuaian antara data administratif dan kondisi faktual di lapangan. Yang kedua adalah menganalisis kesesuaian kebijakan dan implementasi bantuan dinilai dengan perspektif ekonomi syariah. Next. Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai ajuan. Yang pertama adalah Putri Destalia Endita 2024. Nah, penelitiannya berfokus pada kelayakan teknis dan implikasi dari program PKH. Kedua adalah Rahma Dwi Oktavia 2022. Fokus penelitiannya adalah mekanisme penyaluran bantuan konsumsi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir adalah penelitian Indah Lestari di Desa Purwosari Lampung
2024, yang mana penelitiannya membahas tentang penyaluran bantuan yang mana belum sepenuhnya tepat sasaran. Next. Berikut adalah kajian teori dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah adalah instrumen kebijakan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat keberlanjutan usaha mikro. Yang kedua adalah ketepatan sasaran. Nah, ketepatan sasaran ini adalah indikator utama efektivitas kebijakan publik yang mana menyesuaikan antara data administratif penerima bantuan dan kriteria yang sudah ditetapkan. Yang ketiga adalah validitas data kependudukan, yang mana merujuk pada tingkat akurasi, konsistensi, kelengkapan, dan keterkinian data yang digunakan untuk menetapkan penerima bantuan. Yang terakhir adalah prinsip keadilan. Nah, dalam perspektif ekonomi syariah, bantuan pemerintah adalah sebuah amanah bagi negara yang mana harus dikelola secara adil. Ketepatan sasaran bantuan ini menjadi faktor utama dalam distribusi keadilan, yang mana ketika bantuan tidak tepat sasaran maka akan menimbulkan kedoliman. Next. Berikut adalah kerangka berpikir dalam penelitian saya. Next. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mana pendekatan ini dipilih bertujuan untuk menganalisa secara menyeluruh ketepatan sasaran bantuan pemerintah berdasarkan validitas data kependudukan dalam perspektif ekonomi syariah di bidang lingkungan. Data dan sumber penelitian ini, dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini diperoleh langsung dari informan di lapangan. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber tertulis yang relevan, baik melalui artikel ilmiah ataupun buku yang nantinya akan menunjukkan data primer. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan 3 kategori. Yang pertama adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir adalah pengecekan keabsahan data. Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data melalui 4 tahap. Yang pertama, credibility, yang kedua transferability, yang ketiga dependability, dan yang terakhir adalah confirmability. Cukup sekian pemaparan proposal penelitian saya. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan sangat membutuhkan penyempurnaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran dari Bapak atau Ibu penguji untuk penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi